Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda mendengarkan dan melihat video ini. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan siap untuk terus belajar. Oke, hari ini kita lanjutkan untuk perkuliahan Bahasa Indonesia. Materi hari ini kita akan belajar tentang makalah. Baik. Ada yang tahu apakah makalah itu? Bisa kita buat sebuah pengertian singkat bahwa makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Oke, makalah bermula dari sebuah masalah. Kemudian alasan kenapa masalah itu harus kita selesaikan. Selanjutnya, kita rumuskan alasan itu di dalam sebuah rumusan masalah dan tujuan penulisan makalah. Kemudian, setelah kita merumuskan sebuah permasalahan dan tujuan, kita mencari sebuah teori serta data-data yang menguatkan alasan kita untuk mengangkat permasalahan itu menjadi sebuah makalah. Teori bisa kita cari dari berbagai sumber. Ada sumber primer, ada sumber sekunder. Sumber primer bisa kita peroleh dari buku, jurnal, ataupun ensiklopedia. Sementara sumber sekunder bisa kita peroleh dari hasil wawancara ataupun hasil observasi dan juga berdasar pada website atau blog berita yang dapat dipercaya kebenarannya. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan. Dan yang terakhir kita tutup dengan simpulan dan saran. Oke, kita bahas satu persatu. Konsep makalah. Makalah dipakai untuk karya tulis laporan penelitian sederhana. Jadi makalah ini bersifat sederhana, tidak kompleks seperti skripsi ataupun tesis. Pengangkatan topik permasalahan atau pembahasan masalah melibatkan suatu kajian pustaka atau literatur dan atau merupakan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan. Makalah akan diwujudkan dalam dua hal. Yang pertama dalam bentuk presentasi, yang kedua dalam bentuk laporan. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri makalah. Seperti halnya karya tulis yang lain, ada ciri khusus yang membuat makalah tersebut menjadi karya ilmiah yang khas. Merupakan hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan tentang suatu permasalahan yang terjadi. Kedua, mendemonstrasikan pemahaman teori maupun kemampuan untuk menerapkan prosedur-prosedur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Ketiga, untuk menunjukkan kemampuan tentang pemahaman teori maupun sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun makalah. Kemudian yang keempat, untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam menyusun berbagai macam sumber informasi untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa makalah bertujuan menyelesaikan sebuah permasalahan yang Anda temukan menggunakan sumber-sumber teori ataupun prosedur-prosedur yang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Sistematika penulisan. Ada
bagian-bagian pokok dari makalah. Yang pertama adalah halaman awal. Halaman awal berada di belakang cover atau judul. Bentuknya hampir mirip dengan cover atau judul. Kemudian ada pendahuluan. Sebelum pendahuluan, pada halaman awal juga terdapat kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Dan lanjut kepada pendahuluan. Biasa terdapat pada bab 1, pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Kemudian ada pembahasan. Pembahasan ini nanti kalau di dalam makalah sudah termasuk di dalamnya adalah teori-teori yang Anda gunakan atau Anda kutip untuk membahas suatu permasalahan. Kemudian diakhiri dengan penutup berupa simpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Maka daftar pustaka ini berisi kutipan-kutipan dari sumber-sumber primer ataupun sekunder yang Anda gunakan di dalam menyusun makalah. Anda tidak diperkenankan untuk mengambil atau menulis sumber-sumber yang tidak Anda gunakan, ataupun Anda juga tidak diperkenankan untuk tidak menulis sumber apapun yang Anda sudah kutip di awal atau digunakan dalam penyusunan makalah. Jadi hanya yang digunakan dan yang tidak digunakan tidak boleh ditulis, dan yang digunakan harus ditulis. Oke, halaman awal terdiri atas cover, judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Oke, cover berada di paling depan sebagai pelindung isi makalah Anda. Kemudian judul berada di belakang cover, mirip dengan cover. Kemudian halaman pengesahan terisi dosen pembimbing ataupun siapapun yang membimbing makalah Anda. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Kita lanjut ke pendahuluan. Oke. Latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Latar belakang masalah adalah alasan Anda untuk mengangkat permasalahan itu didasari dengan data dan teori yang ada. Jadi apa alasan Anda, apa pentingnya, apa urgensinya, itu Anda ungkapkan di latar belakang masalah, sertai dengan teori dan data. Kemudian pembatasan masalah digunakan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas agar tidak melebar atau keluar dari topik yang ingin dibahas. Kemudian rumusan masalah berisi masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah haruslah dalam bentuk pertanyaan analitis, atau tidak menimbulkan jawaban yang hanya menimbulkan jawaban ya dan tidak, melainkan jawabannya harus analitis. Contohnya diawali dengan penggunaan kata tanya bagaimanakah. Dengan begitu nanti jawabannya pada pembahasan merupakan jawaban analitis. Kemudian tujuan penulisan. Tujuan penulisan harus didasarkan pada rumusan permasalahan. Jadi antara latar belakang, pembatasan masalah, rumusan, dan tujuan harus berkesinambungan. Manfaat penulisan. Manfaat dibedakan menjadi dua, yakni manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoretis adalah manfaat dari teori-teori yang Anda gunakan atau Anda kutip bagi penelitian-penelitian berikutnya ataupun bagi pembaca. Sementara manfaat praktis adalah manfaat dari hasil penelitian Anda nanti untuk dipraktikkan atau digunakan secara langsung. Kita lanjut pada materi pembahasan. Pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah pada bab 1. Jadi rumusan pada bab 1 tadi kita jawab pada pembahasan. Jika ada 2 rumusan, maka akan ada 2 sub pokok bahasan pada pembahasan.
Pembahasan berisi kajian pada data dan teori yang dirujuk untuk diterapkan dan disesuaikan dengan temuan di lapangan. Pembahasan merupakan paparan hasil pencarian data baik secara tekstual atau dokumen maupun hasil temuan di lapangan melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Kerangka berpikirnya seperti ini. Kondisi ditemukan masalah seperti apa, kondisi seharusnya seperti apa, kemudian data dan teori Anda masukkan, kemudian Anda memasukkan pula solusi yang Anda tawarkan, kemudian Anda analisis data dan teori tersebut, kemudian muncullah simpulan hasil. Oke. Pada bagian terakhir, yakni bagian penutup. Penutup umumnya berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari tujuan penulisan makalah. Oleh karena itu, simpulan harus berkaitan dengan tujuan penulisan makalah pada bab 1. Saran merupakan jawaban dari manfaat penulisan. Saran juga dapat berisi harapan penulis bagi penelitian selanjutnya atau terhadap objek yang sedang dikaji. Pada bagian terakhir, diisi daftar pustaka. Daftar pustaka berisi referensi teori dan data yang berupa buku, jurnal, website berita, dan atau ensiklopedia. Daftar pustaka tidak disarankan menggunakan blog atau website yang belum terverifikasi keabsahannya. Daftar pustaka juga tidak boleh berisi pendapat atau sumber-sumber yang tidak valid atau belum terpublikasi. Daftar referensi yang dituliskan adalah yang digunakan di dalam isi makalah. Oke. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang masing-masing bagian dalam karya ilmiah akan dibahas dalam video berikutnya. Oke, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.